Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Oke, kembali lagi dengan Bu Ayu dalam mapel PKWU. Baiklah, kemarin kalian sudah melihat video tentang modifikasi makanan khas daerah. Sudah paham ya bagaimana modifikasi makanan khas daerah? Baiklah, kita lanjut lagi dengan pengertian modifikasi. Apa itu pengertian modifikasi pangan khas daerah? Modifikasi pangan khas daerah adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik, tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Kenapa seperti itu? Kenapa sih harus ada modifikasi? Oke, kalian lihat di sekitar kalian sekarang. Gaya hidup manusia zaman sekarang sudah mulai bergeser, yakni mengubah kebiasaan tradisi menjadi modern. Hal ini menyebabkan makanan tradisional tidak menarik bagi sebagian kalangan, padahal kuliner ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha untuk merintis suatu usaha apapun bentuknya, dan tentunya harus melihat bagaimana prospek usaha yang dilakukan. Demikian pula, untuk memulai usaha pengolahan makanan khas daerah harus diketahui bagaimana prospek usaha ini. Setelah mengetahui prospek usaha, barulah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Peluang usaha tercipta dari pengembangan ide terhadap pengolahan makanan yang telah dimodifikasi. Dengan melakukan pengembangan ide, maka tercipta pula jenis atau modifikasi makanan baru. Ada dua jenis bahan pangan yang bisa dimodifikasi, yaitu nabati dan hewani. Lanjut, ini ke tujuan modifikasi makanan khas daerah. Pangan khas daerah berasal dari beragam bahan yang bervariasi dan dapat berbeda di setiap daerah. Keragaman bahan tersebut membuka peluang pengembangan produk pangan khas daerah yang lebih bervariasi lagi. Pengembangan produk pangan dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, memberikan variasi bentuk. Nah, dari variasi bentuk makanan bisa berbeda. Misalkan nasi goreng, jika ditampilnya biasa saja, pembeli tidak akan tertarik. Coba dimodifikasi. Nasi goreng menjadi bentuk lucu yang digemari anak-anak seperti Super Mario. Yang kedua, memberikan variasi rasa. Variasi rasa dapat dimodifikasi dengan berbagai cara. Misalnya dengan rasa balado, rasa keju, rasa vanila, dan lebih banyak lagi. Tujuan yang ketiga yaitu memperpanjang usia produk agar lebih awet. Modifikasi cara memperpanjang usia makanan dilakukan dengan cara menambah bahan kimia, misalnya asam sitrat, garam, gula secara biologi, misalnya dengan fermentasi, pengasaman, dan pengasinan. Karena zaman semakin modern, makanan modifikasi itu menjadi usaha yang menjanjikan, makanya menjadi sebuah ide dan peluang usaha, bisa dijadikan sebuah usaha. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengetahui ide dan peluang usaha yang berdasarkan riset pasar dan analisis SWOT. Kita bahas terlebih dahulu ide dan peluang. Ide dan peluang itu ciri-cirinya.
Ciri-ciri peluang usaha yang potensial antara lain mempunyai nilai jual tinggi, bukan hanya sekedar ambisi tetapi harus bersifat nyata, bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Tidak terlalu banyak modal yang digunakan. Investasinya tidak terlalu besar, tetapi sangat berpotensi menguntungkan dan lain sebagainya. Untuk ciri-ciri peluang usaha yang baik, yaitu peluang usaha tidak meniru orang lain, tetapi asli hasil riset dan pemikiran diri sendiri. Peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Adanya keyakinan dapat mewujudkan peluang itu harus sesuai dengan kehendak. Kelayakan usaha tersebut telah teruji. Adanya rasa senang apabila menjalankannya. Faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri, pengalaman pada dunia bisnis atau usaha, pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah, kemampuan atau pemahaman terhadap suatu atau situasi kondisi. Faktor eksternal, masalah yang muncul dan dihadapi dan belum terselesaikan, kesulitan dalam mencari solusi masalah, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Lalu, setelah ide dan peluang, itu ada riset pasar. Riset pasar ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan kalian lakukan. Dalam merencanakan usaha memodifikasi pangan khas di sekitar. Oke, kalian coba lihat bagian riset pasar di bawah ini. Ada perumusan masalah, pemetaan tujuan, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Kemudian, coba kalian perhatikan langkah-langkah riset pasar di bagian ini. Menurut American Marketing Association, riset pemasaran merupakan fungsi yang dapat menghubungkan antara konsumen dan publik. Dengan pemasaran mulai adanya informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah pemasaran. Dari sini akan dilakukan penyempurnaan hingga evaluasi upaya pemasaran agar kinerja pemasaran bisa dipantau. Riset pasar atau riset pemasaran dilakukan untuk mengetahui 1. Desain produk, kemasan, dan lain-lain. 2. Pengumpulan data. 3. Analisis. 4. Pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran. Berikut ada contoh riset pasar. Setelah kita membahas ide dan peluang usaha dan riset pasar, ada analisa SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha. Analisa internal lebih menitik beratkan pada SWOT, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength itu adalah kekuatan, weakness itu adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat adalah ancaman. Perhatikan bagian analisis SWOT. Baiklah, cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang Bu Ayu berikan bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.